Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati Anggreniusi dengan NIM 1401421421458 hendak mempresentasikan materi pendidikan IPA sekolah dasar mengenai miskonsepsi IPA di sekolah dasar. Jadi dalam presentasi kali ini kita akan mempelajari 4 hal, yaitu pengertian miskonsepsi, penyebab terjadinya miskonsepsi dalam pembelajaran IPA, contoh miskonsepsi IPA di sekolah dasar, dan yang terakhir yaitu upaya mengatasi miskonsepsi IPA di sekolah dasar. Yang pertama kita akan pelajari mengenai pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi ini secara harfiah berasal dari kata dasar konsep. Nah, kata konsep ini dapat dikembangkan menjadi beberapa istilah lainnya, seperti peta konsep, konsepsi, prakonsepsi, miskonsepsi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi konsep ini yaitu suatu benda-benda, kejadian, situasi, ataupun ciri-ciri yang memiliki ciri khas yang terwakilkan dalam setiap budaya oleh suatu tanda atau simbol. Nah, tafsiran perorangan terhadap sebuah konsep ini berbeda-beda. Tafsiran oleh seorang itulah yang disebut dengan konsepsi. Kemudian dari kata konsepsi ini kita kembangkan menjadi kata miskonsepsi. Jadi miskonsepsi merupakan suatu kekeliruan dalam memahami suatu konsep karena tidak sesuai dengan pengertian ilmiah yang sekarang diterima pakar di bidang itu. Baik, selanjutnya yaitu penyebab terjadinya miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Nah, sebab terjadinya miskonsepsi ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu pada siswa dan pada guru. Pada siswa ini banyak hal yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi yang ditimbulkan oleh siswa itu sendiri. Di antaranya yaitu tahap perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari, penalaran siswa yang terbatas dan salah membuat siswa gagal menangkap dan memahami konsep yang dipelajari, sehingga siswa tidak mampu untuk mempelajari konsep yang diberikan dan diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya yaitu dari gurunya. Miskonsepsi ini tidak hanya terjadi pada siswa, tapi juga bisa terjadi pada guru. Guru yang tidak menguasai bahan ajar atau memiliki pemahaman yang tidak benar terhadap suatu konsep akan menyebabkan siswa mengalami miskonsepsi juga. Banyak guru yang melaksanakan pembelajaran IPA ini hanya dengan berbicara dan menulis di papan tulis. Guru juga jarang atau bahkan mungkin tidak pernah melaksanakan kegiatan eksperimen ataupun demonstrasi. Guru jarang memberikan contoh-contoh penerapan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan siswa. Bahkan saat ini juga masih banyak guru yang melaksanakan pembelajaran atas dasar tugas rutin yang harus selesai pada waktunya. Hal ini menyebabkan guru berlari sendirian sementara siswa tetap stuck atau diam di tempat dan tersyok-syok mengikuti guru dengan caranya sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu contoh miskonsepsi IPA di sekolah dasar. Contoh yang pertama yaitu miskonsepsi tentang sifat benda. Siswa mungkin berpikir bahwa semua benda yang padat memiliki berat yang sama atau benda yang lebih besar pasti lebih berat daripada benda yang lebih kecil. Kemudian miskonsepsi tentang hewan yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Hewan yang hidup di air bernafas menggunakan insangnya untuk mengambil oksigen dari air, tetapi tidak semua hewan yang hidup di air bernafas dengan menggunakan insang. Contohnya lumba-lumba dan paus. Kedua hewan ini mengambil oksigen dari udara dan bernapas menggunakan paru-paru. Contoh miskonsepsi yang ketiga yaitu makanan adalah air
vitamin. Air ini bermanfaat bagi tubuh, tetapi bukan zat organik dan tidak mengandung energi. Jadi, air itu bukan termasuk makanan. Vitamin juga merupakan zat organik yang bermanfaat bagi tubuh, tapi tidak mengandung energi. Maka, vitamin dan air bukan tergolong dari makanan. Selanjutnya, contoh miskonsepsi yang keempat, yaitu miskonsepsi tentang fotosintesis yang hanya terjadi pada siang hari. Faktanya, fotosintesis ini dapat terjadi kapan saja asal ada cahaya dengan gelombang dan intensitas yang diperlukan oleh tumbuhan yang akan berfotosintesis. Fotosintesis ini tidak hanya terjadi pada siang hari saja, tetapi pada malam hari tumbuhan juga dapat berfotosintesis dengan bantuan cahaya lampu. Yang terakhir yaitu miskonsepsi tentang air laut yang berwarna biru. Faktanya, air laut tidak memiliki warna. Warna air laut dengan warna air lainnya sama, yaitu tidak berwarna atau bening. Karena itu, pernyataan air laut berwarna biru salah. Air laut ini merefleksikan warna langit, cahaya matahari yang mengenai langit, dan akan direfleksikan ke mata manusia. Karena langit berwarna biru, maka hal inilah yang menjadikan air laut tampak berwarna biru. Selanjutnya, yaitu upaya untuk mengatasi miskonsepsi IPA di sekolah dasar. Yang pertama yaitu memperbanyak pengetahuan. Kegiatan memperbanyak pengetahuan ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengurangi ketertinggalannya atas fakta-fakta yang berkaitan dengan materi yang akan dilaksanakan di kelas. Kegiatan ini bisa juga dilakukan dengan mencari informasi di internet, membaca buku, atau bertanya kepada para ahli. Dan saat ini juga banyak situs-situs baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang menyediakan sumber pembelajaran tentang IPA, dan juga ada forum-forum yang membahas tentang permasalahan mengajar di kelas sehingga guru dapat mendapat masukan ataupun saran dari forum-forum tersebut. Upaya yang kedua yang dapat dilaksanakan yaitu mencoba kegiatan sebelum dilaksanakan di kelas. Jadi kegiatan ini perlu dilakukan oleh guru, terutama bagi guru yang hendak mengajak siswanya melakukan pengamatan atau percobaan. Dengan mencoba terlebih dahulu sebelum melaksanakannya di kelas, guru akan memiliki gambaran tentang bagaimana jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan di kelas nanti. Selain itu juga guru dapat memiliki kesiapan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Kemudian upaya yang ketiga yaitu memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode dan media pembelajaran yang tepat yaitu memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kegiatan pembelajaran yang ada dan yang akan dilakukan. Pembelajaran IPA ini menitik beratkan kepada pembelajaran yang berproses, sehingga hendaknya metode pembelajaran yang dipilih adalah metode pembelajaran eksperimen, proyek, ataupun demonstrasi. Sebisa mungkin, guru dapat menghindari metode ceramah, karena metode ceramah ini dapat menambah miskonsepsi siswa. Karena karakteristik siswa sekolah dasar yaitu operasional konkret, sehingga mereka akan dengan mudah memahami suatu informasi atau membentuk pengetahuan dari apa yang mereka tangkap dengan panca indera mereka. Selanjutnya, upaya yang terakhir yaitu evaluasi diri. Maksud dari evaluasi diri ini yaitu keterbukaan menerima saran dan segera memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan. Guru hendaknya bersedia menerima saran dan kritik dari siapapun, dan saran kritik ini diharapkan dapat meningkatkan semangat guru untuk mengurangi miskonsepsi yang sudah ada terjadi pada siswa. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi
kali ini, yaitu miskonsepsi adalah kekeliruan dalam memahami suatu konsep karena tidak sesuai dengan pengertian ilmiah yang sekarang diterima pakar di bidang itu. Penyebab miskonsepsi ini bermacam-macam, bisa berasal dari guru ataupun siswa. Bisa karena kesalahan awal guru dalam menerima konsep dan dilanjutkan dengan diajarkan pada siswa, ataupun kesalahan siswa dalam menerima konsep yang telah diberikan oleh guru. Contoh miskonsepsi pembelajaran IPA yang paling umum terjadi di sekolah yaitu pengertian bahwa fotosintesis pada tumbuhan hanya terjadi pada siang hari. Faktanya, fotosintesis pada tanaman juga dapat terjadi pada malam hari asal ada cahaya dengan gelombang dan intensitas yang diperlukan oleh tumbuhan yang hendak berfotosintesis. Untuk mengatasi miskonsepsi IPA di sekolah dasar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, memperbanyak pengetahuan, mencoba kegiatan sebelum dilaksanakan di kelas, memilih metode dan media pembelajaran yang tepat, dan evaluasi diri. Baik, kemudian adapun daftar pustaka yang saya gunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan materi ini. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.